selama ini putih itu diidentikan dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus gitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau gigi itu sendiri, itu warna aslinya tuh bukan putih seperti yang kita lihat. Jadi gigi itu bisa berwarna putih kekuningan, ataupun putih kecoklatan, ataupun putih keabuan tuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Mohriban Merasa. Hai Sobat Ngopi, saya Zahra dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrol santai seputar kesehatan gigi bersama narasumber kita, Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, Dr. Gigi Ariyanti. Halo dokter, apa kabar? Halo Sobat Ngopi. Wah, senang banget hari ini bisa ngobrol bersama Dokter Ariyanti. Sama-sama. Tapi sebelum masuk ke topik, Dok, boleh dijelasin dulu nggak sih, Dok, dokter spesialis konservasi itu apa sih, Dok? Bedanya dengan dokter gigi umum? Oke, baik. Selamat pagi Sobat Ngopi semua. Jadi dokter gigi spesialis konservasi gigi itu berbeda dengan dokter gigi umum. Jadi kalau dokter gigi spesialis konservasi gigi itu khusus untuk menangani gigi dengan kerusakan yang sangat besar, dan itu melakukan biasanya perawatan saluran akar, kemudian juga penambalan. Kami juga melakukan perawatan seperti veneer dan juga bleaching. Dan selain spesialis konservasi gigi, ada juga spesialisasi di kedokteran gigi lain. Contohnya spesialis bedah mulut, kemudian ada prosto, ada ortodontia, ada periodontia, ada pedodontia, kemudian ada penyakit mulut, dan yang terakhir adalah spesialis radiologi kedokteran gigi. Tuh, jadi ada 8 spesialis ya Zah ya. Wah, banyak banget ya, Dok, spesialisasi di bidang kedokteran gigi ini. Ya, nah, ngomongin soal kesehatan gigi, kita semua kan tahu kalau misalkan gigi itu sangat penting bagi kita. Bisa untuk berbicara, mengunyah, menelan, bahkan bisa bikin senyum kita itu jadi kelihatan indah dan bagus. Setuju sekali. Nah, tapi tuh aku sering ngelihat di media sosial, Dok, kalau misalkan artis atau influencer itu tuh giginya putih banget, Dok. Sampai kita tuh mikir kalau misalkan gigi sehat itu tuh harus putih. Ya, betul. Memang sekarang tuh trennya adalah Hollywood smile gitu ya. Jadi orang berbondong-bondong melihat di media sosial tuh pengen seperti artis di Hollywood gitu, dimana ketika senyum tring gitu ya kelihatan putih gitu kan Zah. Tapi sebetulnya apakah putih itu sudah tentu sehat? Nah, mungkin di sini kan kita bahas nih ya Zah ya gitu. Jadi selama ini putih itu diidentikan dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus gitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau gigi itu sendiri, itu warna aslinya tuh bukan putih seperti yang kita lihat. Jadi gigi itu bisa berwarna putih kekuningan, ataupun putih kecoklatan, ataupun putih keabuan. Tuh, tiap ras beda. Sama kayak kulit kita nih, beda-beda gitu kan. Nah, gigi itu sendiri warnanya itu dibentuk oleh struktur gigi. Jadi struktur gigi itu kan ada email, ada dentin. Nah, si dentin itulah yang membentuk sebagian besar warna dari gigi manusia. Tergantung dengan itu tadi, si awal mulanya dentin itu warnanya apa. Itu. Ya. Menarik banget ya Dok ya. Nah, aku tuh mau nanya deh Dok, kalau misalkan makin lama itu gigi kita tuh bisa berubah warna nggak sih Dok? Kayak makin lama jadi makin kuning gitu. Bisa banget, betul. Pertanyaan bagus banget. Jadi seiring berjalannya waktu, tadi kan aku sebut kalau hampir sebagian besar itu warna gigi itu dibentuk oleh dentin. Nah, dentin itu sendiri akan berubah nih seiring bertambahnya usia gitu. Nah, pasti kita akan melihat bahwa gigi pada anak kecil warnanya akan berbeda dengan pada gigi lansia. Biasanya gigi pada lansia itu warnanya akan lebih kuning atau kecoklatan. Itu tadi karena perubahan dari dentin itu sendiri. Selain itu, perubahan pada warna gigi bisa disebabkan oleh faktor ekstrinsik nih. Contoh, kopi, keseringan minum kopi. Terus mungkin sirup atau minum-minuman bersoda seperti itu bisa tuh bikin pewarnaan ekstensif pada gigi. Selain itu juga ada faktor lain seperti disebutnya faktor intrinsik, itu bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi. Contoh pemakaian antibiotik tetrasiklikin. Nah, itu bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi, yang mana itu kalau tidak ditangani itu
tetap warnanya kan begitu tuh. Oleh karena itu, di dalam konservasi gigi kita punya terapi yang namanya veneer ataupun bleaching nih untuk mengatasi perubahan warna pada gigi. Tuh. Nah, menarik banget ya dok ya. Mm. Tadi kan aku sempat dengar dokter menyebutkan kata veneer dan Mm. bleaching. Sebenarnya tuh veneer dan bleaching itu apa sih dok? Boleh dijelaskan nggak? Oke, jadi satu-satu ada dua ya. Kita bahas bleaching dulu yang pertama. Bleaching itu adalah prosedur pemutihan gigi. Jadi membuat warna gigi itu lebih cerah. Jadi yang kita rubah adalah value-nya, tingkat kecerahannya. Gitu. Dan prosedur bleaching ini dilakukan dengan prosedur yang sangat rumit dan juga seleksi kasus yang sangat ketat. Karena kita mengaplikasikan bahan ke dalam gigi itu sendiri. Kemudian kalau veneer itu kita mengaplikasikan atau menambahkan sesuatu bahan pada elemen gigi. Baik itu bisa secara langsung atau direct, ataupun juga veneer indirect secara tidak langsung. Kalau veneer direct kita bisa menggunakan bahan seperti resin komposit, jadi langsung tuh diberikan atau dilakukan prosedurnya pada hari itu juga. Sedangkan kalau veneer indirect biasanya kita akan melakukan pencetakan terlebih dahulu, kemudian dikirim ke lab. Nah setelah itu baru datang veneer indirectnya bisa dipasang. Oh, Gitu. jadi beda ya dok ya antara veneer Beda. dan juga bleaching gigi. Beda. Kapan sih dok kita tuh harus melakukan veneer dan juga bleaching? Karena aku tuh juga pernah lihat di media sosial dok, kalau misalkan perawatan bleaching atau veneer tuh banyak banget dok yang nawarin, bahkan di salon-salon kecantikan tuh juga ada yang nawarin treatment betul ya, sekarang memang lagi booming banget ya. Jadi kadang kalau misalnya dilihat gitu ya, salon kecantikan apa atau misalnya klinik kecantikan apa itu menawarkan pemutihan gigi, veneer gitu kan, bleaching. Itu sebetulnya pada dasarnya veneer dan bleaching itu hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis gitu. Karena itu tadi dia berkaitan dengan badan kita ya, apalagi gigi gitu. Dan itu nggak boleh main-main asal-asalan prosedur yang dilakukan. Kalau untuk bleaching itu sendiri, itu kan kita mengaplikasikan bahan kimia nih, bisa itu berupa hidrogen peroksida atau sodium perborat atau karbamid, yang mana kalau penggunaannya tidak dilakukan dengan hati-hati, itu justru menimbulkan kerusakan. Dan kerusakan itu nanti akan bersifat masif gitu. Pernah lihat nggak orang yang sering bleaching? Belum pernah lihat ya? Iya, jadi kalau orang yang sering bleaching itu melebihi, kadang dia ketagihan gitu. Bleachingnya nggak mungkin sekali, 2 kali gitu. Bahkan ada yang lebih 4 kali. Itu justru warna giginya akan lebih kehitaman atau lebih keabu-abuan. Dan giginya akan lebih rapuh dibandingkan orang-orang yang belum pernah bleaching. Gitu. Tapi kalau bleaching ini dilakukan dengan prosedur yang tepat, dengan indikasi yang tepat, itu justru akan memberikan manfaat yang lebih baik. Nah, kalau veneer itu sendiri, veneer nih kita bicara tentang biasanya kalau orang pengen bentuknya tuh diratakan atau ada gigi yang agak crowding dikit. Crowding itu istilah ada yang maju, ada yang mundur atau bentuknya kurang bagus gitu ya. Itu bisa kita lakukan veneer sekaligus untuk memperbaiki warnanya yang tidak seragam gitu biasanya. Dan kalau untuk veneer sendiri itu sendiri, biasa nanti kita akan sesuaikan nih dengan bentuk muka seseorang. Jadi nggak asal main aja diceplokin bahan terus kemudian dibentuk kotak gitu sama semua gitu, enggak kan? Karena gigi kita pada dasarnya adalah beda-beda nih strukturnya. Gigi serinya bentuknya seperti ini, gigi taring bentuknya seperti ini gitu. Jadi secara natural memang dia bentuknya berbeda. Dan untuk veneer itu sendiri nggak bisa dilakukan benar-benar. Masalahnya kita kalau veneer tuh ngambil jaringan gigi gitu. Ya, kalau misalnya terlalu banyak ngambil jaringan gigi, itu justru menyebabkan nanti kerusakan pada gigi itu sendiri. Jadi nggak boleh sembarangan ya dok ya? Betul, malah nanti takutnya giginya malah jadi mati atau jadi sakit nyut-nyutan. Kalau perawatan veneer atau bleaching itu ada resiko atau efek sampingnya nggak sih dok? Ya, tadi yang udah saya jelasin tadi. Jadi kalau veneer tidak dilakukan hati-hati, pertama dia ngambil jaringan giginya terlalu banyak nih, atau dia hanya menempelkan saja nih bahan. Jadi kelihatannya giginya putih sih, tapi dia akan lebih terlihat bulky atau cembung. Kalau cembung seperti itu nanti kelihatannya adalah lama-kelamaan gusinya meradang. Ya, karena kan aslinya harusnya dia mungkin posisinya seperti ini, tapi dia agak cembung. Nah, makanan sering selip di situ, akibatnya gusinya meradang, sering terjadi gingivitis, lama-kelamaan tulangnya rusak gitu. Terjadilah peritonitis. Kemudian kalau misalnya veneernya
dilakukan asal-asalan mengambil jaringan giginya terlalu banyak, itu justru nanti akan membuat gigi mati. Atau bentuknya nih, misalnya bentuknya terlalu panjang, kan ada tuh yang suka pakai dok gigi kelinci nah gitu ya. betul, kayak gigi kelinci seperti itu, gigi kelinci nanti pengennya panjang, padahal sebetulnya kalau misalnya dia oklusi atau mengatupkan gigi, itu akan terlihat dia seperti kayak penuh atau ngeganjel gitu. Nah, kalau oklusinya tidak baik, saat menggigit juga tidak kanan kirinya gak simetris gitu ya, itu lama-kelamaan bisa menyebabkan temporomandibular disorder. Jadi TMJ-nya nih, kita ada sendi di sini, itu justru akan menjadi sakit lama-kelamaan, dia bunyi clicking, ya bunyi klik-klik di sini, bisa bikin migrain, wah kemana-mana Zah efeknya. Itu. Berarti nggak boleh Betul. sembarangan ya, dok, Nah, ya? itu veneer. Kalau bleaching tadi yang aku sebutkan, jadi bleaching itu sifat bahannya dia adalah ketika diaplikasikan ke dalam gigi, bleaching ini tuh dia bahannya melepas radikal bebas. Kalau misalnya ada molekul berwarna di situ, akan dia pecah nih molekulnya akan menjadi kecil-kecil sehingga warnanya gigi value-nya tuh terlihat lebih cerah. Nah, kalau dilakukan berulang-ulang, jadi tanpa ada batasannya gitu ya, itu justru yang tadi yang molekul berwarnanya masih ada, justru malah yang dipecah itu adalah molekul giginya itu sendiri. Itu akibatnya molekul di dalam emailnya situ justru malah akan lebih rapuh, kemudian warnanya jadi akan lebih gelap, dan lama-kelamaan otomatis akan terjadi masalah nanti dilanjutnya ya. Jadi harus dilakukannya sama dokter gigi yang kompeten ya dok ya, Betul supaya hasilnya sekali. juga Betul. sesuai apa yang kita mau dan juga kesehatan gigi kita tuh tidak jadi masalah gitu ya dok Ya, ya. betul. Mau bleaching ya, Zah? Enggak Iya. dong. Oke. Karena ternyata gigi putih itu belum tentu sehat juga ya dok ya. Dan gigi yang putih itu dan gigi yang sehat itu tuh belum tentu harus Putih, betul. Jadi putih itu belum identik dengan sehat gitu. Jadi warna yang gigi sehat itu adalah gigi yang bebas karies, ya. Terus habis itu gusinya sehat, jaringan penyangganya sehat. Justru itu klasifikasi dari gigi yang sehat. Tidak hanya kita melihatnya sekedar hanya warnanya putih gitu, itu sehat, belum tentu. Belum tentu ya dok ya. Betul. Wah, senang banget bisa ngobrol santai sama Dokter Arianti hari ini. Sama-sama. Nah, teman-teman, itu dia obrolan santai kita pada hari ini bersama Dokter Gigi Arianti. Semoga teman-teman jadi makin paham ya kalau misalkan soal gigi itu tuh gak boleh salah-salah, jangan ikutan aja. Nah, kalau mau teman-teman juga bisa langsung datang ke Rumah Sakit Ridwan untuk konsultasi langsung dengan Dokter Gigi Arianti. Dokter praktiknya kapan nih dok? Boleh, saya ada praktek di Rumah Sakit Ridwan dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 siang. Terima kasih ya dok untuk ilmunya hari ini. Sama-sama. Dan buat teman-teman terima kasih juga udah dengerin ngobrol santai kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya masih di Ngopi Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Ridwan Muarasa.